Memang sedap juga buka kemarin sambil makan. Action. Ya. Baik, pemirsa yang budiman, kembali kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Al-Ustadz Henry Siregar. Beliau ini adalah alumni Al-Azhar Kairo yang sekarang aktivitasnya sebagai guru dan mubalik. Baik Ustadz, kita lanjutkan bincang-bincang kita tadi tentang tauhid. Sekarang kalau kita bicara tauhid, kira-kira dalam hidup ini, di dunia ini, apalah manfaat yang bisa kita ambil dari mempelajari atau memahami ilmu tauhid? Ya, jadi kalau seandainya kita sudah belajar dan mengerti tentang ilmu tauhid, maka yang pertama kali kita sudah berakidah yang benar. Bahwa kan memang akidah itulah pondasi awal. Kalau kita kaitkan ke dalam sirah Nabawiyah, ya Rasulullah menegakkan akidah itu di Makkah 13 tahun. Iya. Sedangkan syariat di Madinah itu hanya 10 tahun. 10 tahun ya. Ya. Namun kadang kalau kita lihat pengajian-pengajian di masjid-masjid kita, lebih banyak pembahasan fikihnya dan akhlaknya, akidahnya. Ya, ada kadang minggu kelima pembahasan akidah. Itu pun sebentar. Itu pun 4 kali pertemuan setahun. Iya. 4 kali pertemuan setahun. Nah, macam mana lah itu? Ya, bahwa memang itulah manfaat pertama, bahwa kita dapat mengerti mana akidah yang sahihah dan mana akidah yang fasidah, yang rusak. Itulah manfaat yang sangat yang kita peroleh ketika mempelajari ilmu tauhid itu. Kemudian di samping itu kita mengetahui dalil-dalil yang mendukung akidah-akidah yang baik itu, yang benar itu. Dan juga kita dapat menepis, ya, istilahnya kalau seandainya ada aliran-aliran, aliran sesat ya Ustaz ya. Aliran-aliran sesat kita bilang, yang kadang mereka hanya memahami teks-teks Al-Quran dan hadis hanya melalui lafzinya saja, dan tidak disandarkan kepada syarah penjelasan para ulama-ulama yang benar-benar ahli di bidangnya. Nah, ini dia. Padahal kalau kita pikir Ustaz, orang Arab itu sendiri pun tak paham semua bahasa Arab itu. Iya. Tapi bahasa orang itu bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Sama lah macam kita. Ya, orang Indonesia. Ada kalanya adanya bahasa Indonesia itu tak paham kita. Nah, gitu. Kalau seandainya pakai peribahasa dia, air beriak tanda tak dalam kan. Macam mana memahami itu kan? Tong kosong nyaring bunyinya katanya. Tahunya kita tong kosong kok dipukul tang nyaring bunyinya kan? Tapi kan bukan itu pemahamannya. Demikian jugalah memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ada yang istilahnya bahasa-bahasa yang dia penuh makna, bukan makna labzinya. Ya, bukan makna labzi itu Ustaz. Makna labzi itu apa sih? Makna labzi terjemahnya gitu. Terjemah secara bahasa. Oh gitu. Tapi bukan itu kandungan yang sebenarnya. Gitu. Itu yang sangat berbahaya ya. Itulah yang dapat kita pahami ya tentang manfaat mempelajarinya ilmu tauhid itu. Dalam hidup kita ini Ustaz kan sering begini. Kadang berusaha. Berusaha gagal. Buka kedai tumpur. Mananya Allah ini, masa nggak dikasihnya rezeki? Padahal Allah ini kan Maha Ar-Razzaq katanya, Maha Pemberi rezeki. Itu salah nggak pemahaman kita begitu Ustaz dalam ilmu tauhid? Salah. Karena dalam artian Allah memang Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Tapi sudahkah kita mendekatkan diri kita kepada Dia? Seperti apa? Coba di dalam surah Al-Fatihah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita menyembah dulu baru meminta. Ini kadang kita sholatnya 5 menit, memintanya 23 jam sampai capek tangan, sampai 55 menit. Nah, itulah mintanya. Ya gawat. Nggak sebanding dia. Oh. Nah, inilah dia. Makanya
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bisa kita jadikan moto hidup kita. Ya, kita menyembah dulu, baru kita meminta. Ini kadang tak seimbang permintaan kita dengan kualitas ibadah kita. Nah, sama lah seperti yang Ustaz bilang tadi itu, iya kan? Dikatakannya apa tadi? Ada orang yang berusaha, ya, tapi tak juga menghasilkan berhasil. Tak ada labanya. Tak adil Tuhan ini. Kan itu. Karena dia nggak datang kepada Tuhan. Atau mungkin cara berusahanya bukan dengan cara yang telah digariskan yang sebenarnya. Gitu. Ya mungkin dia kadang meminta pertolongan kepada dukun. Iya. Dengan sesajen. Kadang itu ke tempat-tempat yang keramat. Iya. Padahal ya, kita meminta hanya kepada Allah, insya Allah akan diberikan. Tapi yakinlah, kalau seandainya ya ada orang yang sudah berusaha tapi belum dapat rezeki juga, mungkin tak cocok usaha itu sama dia. Tak cocok usaha sama dia. Jangan pernah kita menyesali takdir ketetapan Allah, tapi kita harus yakin bahwa di balik itu pasti Allah sudah sediakan yang terbaik dan lebih baik buat kita. Kan ada kadang itu, waduh, cemana ini ya katanya. Udah usaha ini tumpur. Ya mungkin belum cocok. Iya. Atau mungkin kalau kita tarik kepada ungkapan sebagian ulama bahwa memang ketika idza sya'urta bil iktiab, ya, kita merasa apa namanya itu? Gelisah. Ya, apapun yang dikerjakan tak pernah manjur. Gitu. Tak, istilahnya keberuntungan tak pernah berpihak sama dia. Iya. Maka katanya, raja' hisabatika ma'al Qur'an. Coba kita evaluasi diri kita, ya, kedekatan kita kepada kalam-kalam Allah Al-Qur'an itu. Dijelaskan, wa man a'rad an dzikri fa inna lahu ma'i syaitan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari mengingatku, maka dia akan merasakan kehidupan yang sangat sempit. Nah, seperti itu dia. Ya, sama dengan satu lagi, Ustaz. Mohon maaf nih, saya agak banyak nanya, Ustaz. Iya. Ada juga kawan-kawan yang baru menikah nih, ya kan. Tentulah semua orang yang baru menikah ingin punya momongan, punya anak, generasi keturunan, kan gitu dia kan. Tapi kadang-kadang udah 7 tahun, Ustaz, tak ada juga. Usaha sudah tiap malam. Tiap malam udah begadang, tapi tak ada juga. Pastilah misalnya orang menganggap, cumananya Tuhan nih, apa tak dikasihnya amanah ini, atau macam mananya nih? Ini kalau kita lihat dari sisi ilmu tauhid ini kan bisa-bisa menyalahkan Tuhan nih, Ustaz. Iya, betul. Menyalahkan Tuhan dengan keadaan dia. Ini supaya lurus ini, supaya tidak bengkok-bengkok lagi pemahaman yang baru-baru menikah ini kan ada. Betul. Masih semangat 45 ya kan. Iya, jangan salah akidahnya, jangan salah tauhidnya, maksud saya, Ustaz. Itu gimana kita memahaminya? Apalagi kalau dikaitkan kepada orang Mandailing kan. Iya. 3 bulan pun belum berisi. Belum. Iya. Jadi memang kalau kita tarik kepada sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam puluhan tahun, ya, maka disitulah rukun iman yang ke-6, beriman kepada qada dan qadar. Kita kan selalu diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha, dan juga berdoa. Nahnul mudabbir wallahul muqaddir. Kita yang berusaha, ketetapan takdir Allah yang tentukan. Ya, mungkin ada rahasia-rahasia Allah di situ. Kita kan selalu katakan nahkum bil zawahir. Kita kadang menetapkan hukum dengan apa yang kita lihat. Tapi kan wallahu ya'lamu sarair. Tapi kita kadang tak tahu apa rahasia di balik itu. Hanya Allah yang tahu. Ya, samalah seperti kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Iya. Ada perahu dibocorinya. Kenapa pula begitu? Kenapa pula kau bocorin Nabi Khidir? Marah Nabi Musa. Nanti ku ceritakan, ku jelaskan. Ada anak-anak dibunuh Nabi Khidir. Bahkan gitu. Cilakon ini cuman itu. Ada pula gubuk yang mau reot diperbaikinya. Semua yang dilakukan Nabi Khidir diprotes sama Nabi Musa. Karena Nabi Musa pada saat itu masih menggunakan syariat, belum menggunakan hakikat. Setelah itu dijelaskanlah oleh Nabi Khidir, wahai Nabi Musa,
aku bolong kita di perahu itu karena di belakang ini ada raja yang zalim selalu merampas dengan paksa perahu-perahu nelayan. Jadi kalau aku bocori sedikit aja, tenggelam dia, tak diambil orang itu. Oh. Nanti kan tinggal ditempel sedikit Tempel aja. sedikit. Oh, gitu Tak ya. sampai rupanya. Itulah hakikatnya tadi belum sampai. Anak-anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, sebagian ulama mengatakan dia nabi, dijelaskan bahwa Allah berikan ilham kepada Nabi Khidir untuk melihat masa depan anak ini nanti menjadi anak yang asi durhaka akun diwalidayhi. Maka dibunuh oleh Nabi Khidir dengan tujuan harapan Allah gantikan nanti dengan anak yang saleh dan solehah. Gitu. Kadang kita tidak mengetahui hikmah itu, rahasia-rahasia dari segala peristiwa yang kita alami, kecuali sudah berulur waktu 2 tahun, 3 tahun. Oh, ternyata ininya hikmahnya. Kemarin udah mengumpat kita kan? Mengumpat, iya. Tinggal menyosalnya lagi. Astagfirullah katanya. Udah, selesai. Berarti yang baru-baru menikah ini tak apalah harus buruk sangka sama Allah ya? Tidak boleh buruk sangka. Ya? Allah. Tidak boleh buruk sangka. Man lam yarda bi qada'i wa qadari falyaltamis rabban siwaya. Kan dalam hadis qudsi. Siapa yang tidak ridha, tidak rela, tidak suka dengan ketentuan qada dan takdir aku, kata Allah, cari Tuhan selainku. Mau kemana kita cari? Iya. Dalam riwayat lain dikatakan, enyahlah dari kolong langitku. Mau kolong kemana kita? Di sini pun kita, di langit sana juga. Ya? Kan langit juga di atas kan? Di kolong langit kita semua. Nah, itulah dia. Artinya usaha dan ikhtiar tetap kita lakukan. Banyak kok ayat-ayat Al-Quran yang dalam bentuk doa. Rabbi habli minas sholihin. Ya. Atau sampai ada seorang ulama yang menjelaskan ketika kita kena musibah, permasalahan apapun, istighfar. Ada ayat Quran istighfar, bahwa istighfar itu dapat mendatangkan rezeki, dapat mendatangkan keturunan, ya, memberikan keturunan atas izin Allah. Kemudian juga apapun problem hidup kita akan dapat terselesaikan dengan istighfar dan usaha. Dan itu masih bagian dari bertauhid. Masih bagian dari bertauhid. Tauhid itu kan istilahnya peranannya hati yang sebenarnya. Karena dari hati itulah nanti muncullah kepada anggota fisik. Actionnya gimana? Iya. Nggak cocok di hati, keluar mulut. Tak jelas ini. Nah, udah mulut, lisannya juga kurang puas rasanya, mainlah tangan. Mainlah kan tangan. gitu. Nah, itulah dalam artian, itulah pondasinya, tauhid itulah yang harus kita utamakan. Kalau berhubungan dengan hati, Ustaz, macam kita menarik manfaat bahwa dengan bertauhid itu menenangkan hati? Bagaimana penjelasannya itu? Menenangkan hati, begini Ustaz, bahwa kan memang ketenangan itu ala bidzikrillah tatma'innul qulub, kan gitu. Dengan mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Ini sangat erat kaitannya dengan kata-kata tawakal ini. Tawakal. Ini yang bermasalahannya. Iya. Ada orang yang khilaf mungkin, kurang paham tentang makna tawakal ini. Karena tawakal ini kan dia amalul qalbi. Ya, perbuatan hati ya. Perbuatan hati. Iya. Bukan amalul jawari, kan gitu. Karena mungkin Ustadz pernah mendengar kisah ya seorang badui yang sholat bersama Nabi, nggak diikatnya untanya itu. Oh iya. Hilang untanya. Iya, hilang untanya ya. Hilang. Begitu siap sholat berjamaah, mana untaku? Merepet pula dia itu. Ya sama lah kayak kita mau sholat di masjid, nggak dikunci stangnya, keretanya kan, atau diletakkannya kuncinya di situ. Ya, picing mata hilang. Oh, itu bukan salah Allah ya, salah kita ya. Salah kita. Padahal kita kan sudah berserah diri pada Allah. Ya, itulah namanya berserah diri itu setelah ikhtiarnya cukup. Oh, gitu. Jadi berserah diri setelah ikhtiarnya cukup, jangan pula dicampur adukan mana amal qalbi, mana amal jawari. Tinggal terbalik-terbalik sekarang. Udah aku berserah diri sama Allah. Duduk, dia golek, dia di kamar. Tak ada usahanya. Mana datang rezeki? Belalat pun kita di situ, tak akan ada rezeki. Oh, begitu ya. Begitu ya. Baik Ustadz. Kalau soal manfaatkan sudah banyak tadi, bahwa ketenangan hati, kemudian cara kita berpikir lebih positif, betul. Kan gitu. Lalu secara syariat, hukum-hukumnya mempelajari tauhid ini apa, Ustaz? Ya. Bahwa kalau kita upas kembali ada hukum mempelajari
ilmu tauhid ini adalah fardu ain. Jadi kan fardu ain ini kan istilahnya kewajiban secara individu. Oh iya. Tapi ada sub-sub yang dia secara individu, ya, dengan meyakini, setidaknya kita yakin, percaya sebenar-benarnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang menciptakan segala alam semesta ini. Kita yakin bahwa Allah itu ada dan sebagai pencipta, dan kemudian minimal kita mengetahui keagungan-keagungan Allah itu dengan dalil-dalil ijmal global. Itu sudah cukup. Cukup ya. Namun kalau secara mendalam, terperinci dan sebagainya, hukumnya fardu kifayah. Artinya ada orang yang benar-benar mengkhususkan dirinya, Ustaz, untuk benar-benar untuk memahami, menggali secara mendalam ilmu tauhid ini. Artinya bagaimana dia nanti bisa mengcounter, ya, aliran-aliran yang menyesatkan, sehingga umat tidak ikut ke situ. Nah, ini hukumnya gitu. Fardu kifayah. Tapi fardu kifayah ini kadang bisa lebih berbahaya daripada fardu ain, Ustaz. Gimana itu? Karena kalau seandainya tak ada satu orang pun yang mempelajari ahli ilmu tauhid ini, maka semua kita dosa jamaah. Sama dengan fardu kifayah untuk orang mati? Sama. Oh begitu. Itulah disilahkan kalau kita kampung-kampung sana, dosa koring kau katanya kan gitu. Iya. Ada jenazah, tak ada yang mengurusnya. Maka semua buat dosa di situ orang yang udah balik. Begitu. Karena tak mengurus fardu kifayah. Begitu juga lah ketentuan dengan ilmu tauhid ini. Dan memang harus kita galakkan, ya setidaknya mungkin instansi-instansi pemerintah seperti MUI gitu kan. Ada wadah yang memang ya mungkin sudah ada ya, kader ulama. Ya, kader ulama ya. Yang membahas tentang, harus memang ada takhassus yang membahas tentang ilmu tauhid ini, bisa juga dengan ilmu-ilmu lainnya seperti syariat, ya, seperti hadis, tafsir dan sebagainya. Tujuan itu semua ketika ada problem baru, ya, ada orang yang istilahnya yang membuat permasalahan-permasalahan yang melanggar, ya, dan dia bukan ahlinya, sok-sok mentafsirkan dan sebagainya, dapat kita arahkan, dapat kita bantah, sehingga pemahaman itu tidak lagi menyebar. Gitu. Akhirnya umat juga terselamatkan. Nah, gitu. Kalau tidak ada, semualah kita berdosa itu, Ustaz. Ada nggak hukum mempelajari ilmu tauhid itu jadi haram? Karena kadang-kadang begini, ada orang yang pernah cerita, karena mempelajari tauhid itu kan bagian dari mengenal Allah. Semakin kita mengejar mengenal Allah, kadang-kadang tak sanggup akal pikiran kita mencari di mana Tuhan, di mana tempatnya, bagaimana bentuknya. Ini kan ada nggak jadi hukumnya di haram atau gimana, Ustaz, dalam penjelasan para ulama kita? Iya, betul. Jadi kalau saya dulu di kampung, ya, ketika kadang duduk dengan orang-orang tua gitu, hati-hati mengkaji sifat 20 itu. Iya betul. Salah nanti hang katanya. Kemana-mana bawa godi kita, jalan-jalan di pasar. Iya. Ternyata memang ketika kita pelajari dan kita, alhamdulillah kita sudah pelajari sifat 20 itu, tak juga hang. Ya mungkin mereka terlalu banyak masuk ke dalam ilmu tasawufnya, tapi pondasinya belum benar. Ya, karena kan syariat itu kan istilahnya apa istilahnya? Istilahnya kan ibarat kelapa itu kan dia apa namanya? Kulit luarnya, sabutnya. Iya. Sedangkan ketika sudah tasawuf itu dia kan sudah intinya di dalam. Dia langsung ke inti, kulitnya belum pas. Artinya bahwa mempelajari ilmu tauhid ini adalah kita mengenal Allah dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama, dan salah satunya memang mempelajari sifat 20 itu. Sifat 20 itu kan memang karya dari ulama kita, Abu Musa Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang disebahkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Sebenarnya itu kakek dari Abul Hasan ini. Jadi disebahkanlah seperti Imam Syafi'i kan namanya kan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama kakeknya yang dibuat. Nah, demikian mungkin. Baik Ustaz, ini kalau bicara tauhid kan
sangat luas dan panjang bahasanya. Iya, betul. Saya pikir untuk pada kesempatan hari ini kita cukupkan. Sebelum kita tutup, mungkin pemirsa ingin mendengarkan kesimpulan dari Ustadz dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Silakan Ustadz. Oke, para pemirsa hadirin sekalian, kami harapkan marilah kita menyiapkan generasi-generasi yang kuat, ya, pemahaman baik dari sisi akidah yang sahihah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita mempersiapkan generasi-generasi yang kuat secara syariat, ya, yang kuat juga secara ekonomi, dan kuat juga secara fisik. Ya. Karena kalau ada salah satu ini yang pincang, maka generasi itu juga tidak baik. Ya, kalau sudah fisiknya tak sempurna, fisiknya ada yang bermasalah, al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu berada pada tubuh yang sehat. Ketika kita sudah menyiapkan generasi yang kuat secara akidah, kuat secara ekonomi, kuat secara syariah, dan kuat secara fisik, insyaallah, ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini akan tetap abadi, akan tetap di atas sampai hari kemudian kelak. Jangan sampai nanti kenangan kan, oh dulu di sini ada masjid, sekarang tak ada lagi. Jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah ke dalam 4 hal itu. Demikian, semoga kita, ya, menjadi orang-orang yang terpanggil untuk mempelajari ilmu tauhid, karena itulah ilmu dasar, ya, pondasi kita. Karena nanti di alam kubur ditanya itu, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka. Tak ditanya kita berapa kali apa namanya, dia ditanya dengan hal-hal yang lain. Itulah tauhid pertama, akidah. Kalau akidahnya sudah selamat, yang lain dianggap selamat. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz Henry Siregar. Perbincangan yang sangat menarik dan banyak manfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya pada kita hari ini. Amin, amin. Pemirsa yang budiman, pemirsa podcast GMP Sumatera Utara, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini bicara tentang tauhid. Mudah-mudahan membawa manfaat, meningkatkan wawasan dan keilmuan untuk kita semua. Sebelum kami tutup, kami ingin mengingatkan kembali bahwa acara kita ini disponsori oleh Hapapa Skincare yang dengan berbagai macam produk yang ada di meja kami. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa di searching like kami jelaskan. Demikian saja pada kesempatan hari ini. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Cut. Aduh.